3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Wulandari dengan NIM 200605110041 bersama rekan saya Eka Mulyaningrum dengan NIM 200605110043. Di sini kami akan menjelaskan tentang fikih lingkungan. Pengertian fikih lingkungan. Menurut bahasa, fikih lingkungan dibagi dua, yaitu fikih dan alfiah. Fikih secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fikan yang memiliki makna al-ilmu bisyai'i atau pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili atau terperinci. Untuk albi'ah. Sedangkan kata albi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi dapat diartikan pengertian bahwa fikih albi'ah atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Urgensi fikih albi'ah. Al-Quran telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi. Sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar, bahkan menjadi punah. Karena hal itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi atau alam. Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan. Perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fikih lingkungan menjadi suatu pilihan urgent di tengah krisis-krisis ekologi oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penanggulangan teknologi. Lanjut. Dalam rangka menyusun fikih lingkungan ini atau fikih albi'ah, ada beberapa hal yang harus diperlukan. Yang pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah, seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 30. Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Yang kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syariah Al-Islam, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 tujuan dasar Islam.
karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqasid al-syariah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, ma la ya'timu al-wajib illa bihi fawuha wajibun, atau sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Yang ketiga, tidak sempurna iman seorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual atau dari tempat ibadah, tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang sesuai sabda Nabi Allah Muhammad SAW bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang terakhir, perusak lingkungan adalah kafir ekologis atau kufur al-abiyah. Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar atau kafir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada Quran surat Al-Shad ayat 27. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir, apalagi ia melakukan perusakan terhadap alam. Dan kata kafir yang disebutkan di sini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, melainkan juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikannya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini, seperti yang tertera pada Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lanjut. Baik, landasan normatif adalah sumber-sumber norma ajaran Islam yang terangkum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di mana lingkungan hidup di dalam Al-Quran dijabarkan seperti semesta alam sebagai tanda keberadaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan bahwa semesta alam diciptakan oleh Allah sebagai bukti kasih sayangnya kepada manusia. Allah menciptakan dan mengatur alam ini untuk kepentingan manusia. Dengan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah, maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah bagian dari konsekuensi keyakinan tauhid tersebut. Sebaliknya, setiap perilaku destruktif terhadap alam dianggap sebagai sikap kufur terhadap Allah. Al-Quran banyak bicara tentang penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dengannya manusia dapat memanfaatkan, sehingga dapat bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita selama ini. Disebutkan dalam surat Al-Hajr ayat 19 dan 20, Allah berfirman, "Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan kepadanya segala sesuatu menurut ukurannya. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sesekali bukan pemberi rizki kepadanya." Dan yang kedua atau yang B adalah penciptaan air sebagai dasar kehidupan. Air merupakan fundamental yang paling utama dalam kehidupan. Dan ini juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Selanjutnya adalah penciptaan matahari dan bulan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 33. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar atau dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Selanjutnya adalah melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Sesuai yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya, melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan, di mana kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu merupakan dalil yang selama ini selalu kita pegang sebagai pedoman utama. Disebutkan pula dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Selanjutnya adalah manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-An'am ayat 163, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas kesebagian yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya dan sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dan yang terakhir adalah kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh karena ulah manusia. Selanjutnya adalah lingkungan hidup dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa potongan hadis berikut merupakan implementasi dari fikih lingkungan hidup. Yakni yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Serta Rasulullah SAW bersabda, takutilah 3 perkara yang menimbulkan laknat, buang air besar di saluran air atau sumber air, di tengah jalan, dan di tempat teduh. Selanjutnya adalah lingkungan hidup dalam perspektif fikih. Ilmu fikih secara garis besar mempunyai 4 sektor penataan, yaitu rukul ibadah, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliknya atau hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Serta yang kedua adalah rukul muamalah, yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan atau saling membutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah rukul munaqohat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya. Selanjutnya adalah rukul jinayat, atau menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. 4 garis besar tersebut menurut Al-Yafi atau yang merupakan pakar fikih di Indonesia menjabarkan bahwa dari kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya yang disebutkan dalam surat ke-7 ayat 156 dan yang menandai risalah Nabi Muhammad SAW yang terdapat di surat ke-21 ayat 107, dan itulah sesungguhnya wajah Islam. 4 garis besar tersebut dalam kebulat utuhnya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan batin, dunia serta akhirat yang biasa disebut dalam istilah agama dengan Sa'adatud Darain. Nah, selanjutnya menurut Dr. Yusuf Qodrawi menjelaskan bahwa fikih dalam konkretnya terhadap isu-isu lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama adalah toharoh atau kebersihan. Di mana toharoh ini seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, di mana bagian dari bahasan fikih yang paling penting. Toharoh dalam fikih dikonsepsikan menjadi kebersihan diri dari najis dan hadas. Selanjutnya adalah ihya al-manat, adalah prosedur pembukaan lahan tidur, sedang adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Selanjutnya adalah hima. Hima merupakan perlindungan suatu kawasan untuk menjaga habitat asli yang ada di dalamnya dan menjadikannya sebagai padang rumput bebas guna menopang usaha peternakan. Dan yang terakhir adalah harim. Ini merupakan kawasan terlarang atau kawasan hijau yang mengitari sumur. Dulunya adalah harim al-bir atau sumber air atau yang biasa disebut dengan harim al-ain atau kawasan memanjang sepanjang sungai atau yang disebut dengan harim al-nahar, perbuatan pengerusakan terhadap lingkungan hidup.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbuatan pengerusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudaratan terhadap orang lain yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fikih, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudarat yang sama. Yang ketiga, boleh melakukan mudarat yang lebih ringan untuk mengatasi mudarat yang lebih besar. Yang keempat, boleh melakukan mudarat yang khusus demi menghindari mudarat yang bersifat umum. Yang kelima, apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya. Yang keenam, menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif fikih al-bi'ah. Pertama, penguatan nilai intelektual dan spiritual. Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual, di antaranya dalam konsep tauhid, khalifatullah fil ard, syukur, akhirat, ihsan, amanat, dan rahmatan lil alamin. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam. Karena itu, memancarkan aspek khalifatullah fil ard yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau rahmatan lil alamin kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukur, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Yang kedua, konsep maslahah dan masyakid al-syariah. Terdapat dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun konsep fikih lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual, yakni maslahah dan maqasid asy-syariah. Konsep maslahah berkaitan sangat erat dengan maqasid asy-syariah, karena dalam pengertian sederhana, maslahah merupakan sarana untuk merawat maqasid asy-syariah. Contoh konkret dari maslahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap 5 kebutuhan primer atau usul al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap agama, hifz al-din, perlindungan jiwa, hifz al-nafs, perlindungan akal, hifz al-aqol, perlindungan keturunan, hifz al-nasl, dan yang terakhir, perlindungan harta benda, hifz al-mal. Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah atau maqasid asy-syariah yang harus dirawat. Kesimpulan dari materi ini adalah fikih al-bi'ah yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid asy-syariah atau tujuan syariat agama yang terumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifz al-nafas, melindungi jiwa, hifz al-aql, melindungi akal, hifz al-mal, melindungi harta, hifz al-nasab, melindungi keturunan, dan hifz al-adin, melindungi agama. Sekian presentasi dari kami. Saya Kartika Wulandari bersama Eka Mulyaningrum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.